Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami menyiapkan hati dan kehidupan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Urapilah kami dan jamalah hati kami. Berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-22, yang berbunyi, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Mintalah dalam doa dan iman. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa betapa besarnya kuasa yang dapat kita lakukan dengan iman. Bukan kuasa manusia, melainkan kuasa Allah yang tidak terbatas. Dengan berdoa, kita belajar bagaimana menjaga hati dan menaruh percaya serta menyerahkan hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini berkata bahwa apa saja yang kita minta akan kita terima jika kita memiliki iman. Apa yang kita pikirkan tentang ayat bacaan kita pada sekarang ini? Ini adalah janji Yesus. Sebagian besar dari kita tentu memiliki pengalaman yang sangat biasa ketika kita meminta sesuatu melalui doa. Dengan iman dan setidaknya kita berharap akan mendapatkan atau memperoleh jawaban yang terbaik. Namun ternyata kita tidak memperoleh hal yang kita minta itu. Bagaimana kita dapat memahami hal-hal tersebut? Tentu kita juga sudah tahu ajaran Tuhan Yesus tentang hal-hal tersebut. Misalnya jika kita meminta apapun di dalam nama Tuhan, jika kita meminta di dalam nama Yesus, maka kita akan mendapatkannya. Tidak sedikit dari kita yang mengalami bahwa semua yang diminta sesuai janji Tuhan, baik itu untuk kesembuhan, untuk kebahagiaan atau untuk keberuntungan lainnya, dan berharap akan mendapatkannya. Namun tidak kunjung juga ada jawaban. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak kali kita bercakap-cakap tentang pengalaman yang berbeda ketika kita meminta kepada Tuhan, namun kemudian kita tidak memperoleh seperti yang kita harapkan. Saudaraku, dalam terang firman Tuhan hari ini, kita dimampukan untuk tetap berharap, karena kita tahu bahwa ketika kita meminta dalam doa dan iman, maka Allah yang setia atas janjinya dalam kehendak dan maksudnya bagi kita yang akan menjawab doa kita. Kita hanya perlu berdoa seturut dengan firman-Nya. Pada saat yang sama adalah penting untuk meminta berbagai hal yang kita tahu itu yang dibutuhkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana dan kapan Tuhan akan memulihkan orang-orang yang kita doakan agar beroleh kesembuhan, dan kapan waktu dan caranya Tuhan menolong seseorang untuk mengatasi persoalan pekerjaan
dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan hari ini kembali menyadarkan dan mengingatkan kepada kita, memberikan kita pengertian bahwa Bapa di surga mengenali kita dan memahami hal-hal yang kita butuhkan dan yang bermanfaat bagi hidup kita, untuk kemudian semuanya itu dapat kita pergunakan dan berbuah bagi kemuliaan nama-Nya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita dalam setiap kehidupan kita dan doa-doa yang kita naikkan kepadanya dengan penuh kepercayaan dan iman. Maka biarlah mujizat Tuhan yang akan nyata atas setiap doa-doa kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan, mengajarkan dan menyadarkan kepada kami semua bagaimana kami tetap setia berdoa kepada Engkau dalam iman dan penuh kepercayaan, dan menyerahkan semuanya untuk Tuhan berkarya sesuai dengan apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami inginkan. Dan ketika kami berdoa dengan penuh percaya dan iman, maka mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih sayang dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami selalu agar kami taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk yang ada di dunia ini ya Tuhan, melainkan kami sungguh-sungguh tetap percaya dan beriman hanya kepadamu saja. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami dan kuatkanlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami datang, kami berdoa untuk setiap kami, saudara-saudara kami yang setia mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan berkati dan menolong kami semua. Kami yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit untuk sebuah kesembuhan, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Ya Bapa, kami yang saat ini sedang berjuang untuk penyelesaian tahap-tahap akhir di setiap pendidikan yang kami tempuh, Tuhan menolong kami dan berikan kami jalan keluar. Kami yang saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, Tuhan menolong kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dalam setiap duka cita yang kami alami oleh karena kepergian orang-orang terkasih kami, keharibaan-Mu. Ya Tuhan, hiburkanlah dan kuatkanlah kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga datang berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami. Di tengah situasi kondisi resesi yang sedang kami hadapi ini Tuhan, beri kami kekuatan dan hikmat agar kami dapat kuat dan mampukan kami untuk melewati ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, curahkanlah hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar apa yang mereka kerjakan, rancangkan semata-mata bagi kesejahteraan seluruh umat bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap daerah-daerah dalam pelosok di bangsa kami ini, Engkau berkati, yang saat ini sedang dalam keadaan bencana. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana, mereka yang ada tenda-tenda pengungsian. Tuhan, tolong mereka, berikan kenyamanan dan kedamaian serta sukacita dalam hati mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Para pemimpin-pemimpin kami dalam gereja-gereja Tuhan, bersama dengan seluruh umat Tuhan. Ya Bapa, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, agar kami tetap kuat menghadapi dunia yang bisa saja mengancam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan segala hidup dalam pergumulan kami ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik, akan senantiasa menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam segala rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.